Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kerajinan Tangan Ejeng Gondok yang beranggotakan saya Septian Isnandi, Aisyah Fitriana Piani, dan Olivia Boyanisa akan mempresentasikan proses bisnis yang telah kami lakukan. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama ada sejarah Kerajinan Tangan Ejeng Gondok. Kerajinan Tangan Ejeng Gondok berdiri sejak tahun 1999 di Jalan Garinses, Tunjungan, Satuharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berawal dari keresahan karena melihat ejeng gondok yang kurang dimanfaatkan dengan baik. Dengan bermodalkan 1 juta rupiah, warga Gusma selaku pemilik usaha kerajinan tangan ejeng gondok memulai usahanya dengan bahan baku yaitu ejeng gondok yang didapatkan dari Ambarawa, Jawa Tengah. Pada awal mula usahanya hanya terdiri dari 4 orang karyawan. Kini rumah produksi tersebut sudah memiliki 20 orang karyawan yang masing-masing karyawan membuat produk atau barang kerajinan sesuai dengan pesanan. Lamanya pembuatan satu produk atau pesanan tergantung dengan ukuran dan juga tingkat kesulitan dalam pembuatan. Keuntungan setiap bulannya berkisar antara 10 juta sampai 15 juta. Tetapi dengan omset yang cukup besar dan banyaknya karyawan yang dipekerjakan, terdapat banyak kendala dalam proses pembuatan ditandai dengan sulitnya mencari bahan baku terutama pada musim hujan. Ejeng gondok kering pada musim hujan sulit didapatkan dari pemasok dikarenakan tingginya intensitas hujan menyebabkan kurangnya sinar matahari pada proses pengeringan. Lalu ada identifikasi UMKM. Di sini ada 2, yaitu proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. Untuk proses bisnis utama yaitu membentuk UMKM kerajinan tangan ejeng gondok, selanjutnya melakukan proses jual beli. Yang pertama dilakukan adalah pembeli melakukan pemesanan lalu pembayaran. Setelah itu proses produksi akan membuat barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Jika barang selesai diproduksi, selanjutnya adalah quality control. Jika barang tidak terdapat cacat, maka proses selanjutnya adalah pengemasan barang. Setelah itu barang akan dikirimkan sesuai dengan alamat pembeli, atau jika pembeli berada satu kota dengan penjual, pembeli tersebut dapat datang langsung ke rumah produksi dan mengambil barang pesanan yang sudah jadi. Lalu yang kedua ada proses bisnis pendukung. Ini ada pertama ada kerajinan ejeng gondok, yang kedua ada memesan ejeng gondok sebagai bahan utama, yang ketiga ada memesan bahan baku pendukung, yang keempat pembeli UMKM melakukan promosi, yang kelima pembeli tertarik lalu pesan barang, yang keenam jika pesanan disetujui pembeli membayar barang yang dipesan, yang ketujuh memproduksi barang, yang kedelapan melakukan pengecekan barang atau quality control terhadap barang yang diproduksi, yang ke-9 ada pengemasan barang yang telah jadi, yang ke-10 pengiriman barang sesuai dengan alamat pembeli melalui jasa ekspedisi, yang ke-11 ada barang diterima oleh konsumen. Lalu ini ada proses bisnis kerajinan tangan ejeng gondok menggunakan BPMN. Yang pertama itu dari customer. Customer itu bisa membeli secara offline atau online. Kalau offline, pemesan dia datang langsung ke rumah produksi, memesan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan online itu melalui WhatsApp. Kemudian setelah memesan, pengrajin menyetujui pesanan, lalu customer membayar uang DP sebagai uang muka secara langsung atau melalui transfer. Apabila sudah membayar uang DP, supplier mendapatkan dari supplier mendapatkan bahan baku untuk dikirimkan ke pengrajin. Pengrajin sini nanti membuat pesanan. Setelah pesanan dibuat, lalu barang selesai dibuat, customer harus membayar sisanya, bisa melalui langsung atau transfer. Apabila langsung, nanti barang langsung bisa diambil dengan cara datang langsung ke rumah produksi, atau transfer nanti barang dikirim melalui jasa ekspedisi dan pesanan terima dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan presentasinya sebelumnya, yaitu melakukan identifikasi proses bisnis. Pada bagian A, yaitu melakukan pelabelan terhadap semua proses ke dalam kriteria strategic, feasibility, ataupun health.
Strategic importance yaitu menentukan proses yang memiliki pengaruh lebih kuat dalam strategi bisnis organisasi. Health bertujuan untuk membawa penilaian kesehatan yang lebih tinggi dalam setiap prosesnya. Visibility yaitu untuk setiap proses ditentukan seberapa rentannya dan hambatan di dalam proses bisnis. Proses bisnis yang pertama yaitu pemilik UMKM, termasuk ke dalam strategic important. Karena pemilik UMKM sangat berpengaruh dalam menentukan strategi atau pembentukan bisnis dalam organisasi. Yang kedua, pemesanan, masuk ke dalam kategori visibility. Karena pemesanan harus benar-benar dikonfirmasi untuk mengurangi adanya kecurangan atau penipuan. Yang ketiga, pembayaran, masuk ke dalam kategori visibility. Pembayaran juga merupakan hal yang sangat rentan, karena pembayaran harus benar-benar dikonfirmasi untuk menghindari adanya kecurangan atau penipuan oleh pembeli. Yang keempat, produksi, masuk ke dalam strategic importance, karena pada proses produksi dilakukan pertimbangan dalam pembuatan produk agar mampu bersaing dengan produsen lainnya. Yang kelima, quality control. Setiap produk yang telah dihasilkan perlu dilakukan pengecekan ulang atau quality control untuk memastikan kerentanan atau ketahanan suatu produk yang dihasilkan agar layak dijual di pasaran. Yang keenam, pengemasan termasuk ke dalam strategic importance, karena dengan pengemasan yang unik akan menariknya pembeli. Hal ini tentu saja akan menghasilkan keuntungan lebih bagi toko. Yang ketujuh, penjualan masuk ke dalam strategic importance, karena strategi yang relevan pada proses bisnis akan menghasilkan penjualan yang tinggi. Yang kedelapan, pengiriman barang termasuk ke dalam visibility. Pengiriman barang termasuk proses yang rentan. Apabila pengirim tidak dilakukan dengan benar, maka akan terjadi kerusakan pada saat proses pengiriman. Selanjutnya, melakukan identifikasi proses bisnis yang berjalan dan akibatnya. Proses bisnis yang pertama pada pemilik UMKM, permasalahannya adalah pemilik UMKM tidak melakukan promosi. Hal ini menyebabkan masyarakat luas yang tinggal tidak berdekatan dengan UMKM ini tidak mengetahui adanya UMKM kerajinan tangan Eceng Gondok. Yang kedua, pemesanan. Permasalahannya adalah pencatatan data pemesan dicatat secara manual, mengakibatkan penjematan data tidak terlalu aman, tidak rapi, dan tidak praktis. Yang ketiga, pembayaran. Tidak ditemukan adanya masalah. Untuk produksi, quality control, dan pengemasan juga tidak ditemukan adanya permasalahan. Karena untuk produksi, quality control, dan pengemasan dilakukan secara manual yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar. Yang ketujuh, penjualan. Penjualan hanya dilakukan melalui rumah produksi. Hal ini menyebabkan masyarakat di luar kota tersebut tidak mengetahui adanya UMKM kerajinan tangan Eceng Gondok. Yang kedelapan, pengiriman barang. Tidak ditemukan adanya permasalahan. Selanjutnya, proses discovery. Pada proses discovery terdiri atas pencarian data dan kesimpulan. Pencarian data untuk UMKM kerajinan tangan Eceng Gondok kami lakukan dengan melakukan wawancara terhadap pemilik UMKM kerajinan tangan Eceng Gondok untuk mendapatkan informasi yang spesifik, mulai dari awal sejarah pendirian UMKM sampai dengan saat ini produknya telah dijual hingga ke luar negeri. Dan kesimpulan yang kami dapatkan dari wawancara terhadap pemilik UMKM kerajinan tangan Eceng Gondok ini adalah UMKM ini telah berdiri sejak tahun 1999 di Jalan Wigaring Tias, Tunjungan Caturharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berawal dari keresahan karena melihat Eceng Gondok yang kurang dimanfaatkan dengan baik, dengan bermodalkan Rp100.000, keluarga Bisma membuat UMKM kerajinan tangan Eceng Gondok dengan dibantu oleh 4 orang karyawan. Kini 22 tahun sudah UMKM ini berdiri, hingga saat ini telah memiliki 20 orang karyawan. Keuntungan yang didapatkan setiap bulannya berkisar antara 10 hingga 15 juta rupiah. Tidak hanya itu, UMKM ini telah menjual produk-produknya hingga mancanegara. Kendala yang dialami adalah sulitnya mencari bahan baku utama yaitu Eceng Gondok pada saat musim hujan. Proses analis. Pada bagian A menjelaskan proses analis dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami objek secara mendalam pada suatu permasalahan. Data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata, ataupun gambar dibandingkan angka. Proses analisis ini menggunakan wawancara dengan lebih banyak menelaah sumber literatur yang ada.
Sedangkan metode kuantitatif adalah metode pengukuran data penelitian yang menggunakan data-data numerik. Data tersebut akan menghasilkan suatu penafsiran terhadap permasalahan yang sedang dianalisis. Lalu penafsiran ini akan dijadikan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Lalu yang B adalah menentukan proses analisis yang cocok dengan studi kasus. Untuk studi kasus kami yaitu UMKM Kerajinan Tangan Eceng Gondok, metode yang cocok untuk studi kasus kami adalah metode kualitatif, karena metode ini dilakukan dengan wawancara. Untuk mendapatkan data pada UMKM Kerajinan Tangan Eceng Gondok, kami melakukannya dengan wawancara secara langsung kepada pemilik UMKM Kerajinan Tangan Eceng Gondok yaitu Ibu Isma. Selanjutnya adalah redesign dengan metode transaksional. Redesign dengan metode transaksional terdiri atas metode 7FE dan juga metode heuristik. Pada bagian A, metode desain dengan metode 7FE. Kerangka kerja 7FE terdiri dari jumlah fase untuk membawa proyek bisnis proses manajemen ke akhir yang sukses melalui fase-fase yang melibatkan komposisi tim proyek dan analisis situasi saat ini. Untuk proses desain dengan metode 7FE terdiri atas 3 fase. Fase pertama yaitu prepare atau bersiap. Pada tahap ini, semua hal-hal yang diperlukan untuk proses bisnis atau proses produksi akan dikumpulkan. Proses prepare terdiri atas 4 fase, yaitu yang pertama menentukan proyek desain ulang atau strategi bisnis. Yang kedua menentukan tujuan serta langkah-langkah redesign. Yang ketiga menentukan batasan-batasan dan pilihan untuk menentukan desain ulang. Dan yang keempat menentukan efek jangka panjang dilakukannya proses desain ulang. Fase yang kedua yaitu generate atau menghasilkan. Hal yang sangat penting dipertimbangkan dan yang sangat penting juga terletak pada ide. Yang ketiga, validate atau validasi. Berfungsi untuk menentukan efektivitas dan kerentanan yang akan terjadi terkait dengan ide redesign yang akan dilakukan. Untuk proses desain dengan metode heuristik akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjutkan presentasi yang sebelumnya, metode redesign dengan metode heuristik. Proses desain menggunakan metode heuristik. Berbeda dengan 7FE, proses desain dengan metode heuristik fokus pada pertimbangan berbagai prinsip desain ulang. Prinsip desain ulang pada metode heuristik yaitu pada tahap pertama, proyek desain ulang disiapkan. Ada berbagai langkah organisasi yang harus diambil, misalnya mengatur tim proyek. Selain itu, tujuan pada proses memulai yang paling penting adalah yang pertama mengetahui situasi bisnis yang dialami atau yang ada. Yang kedua, menetapkan tujuan kinerja untuk proyek desain ulang. Lalu selanjutnya adalah desain. Pada tahap kedua ini, proyek desain ulang mengacu pada tahap pertama untuk menentukan potensi tindakan perbaikan pada proses desain ulang, serta perlu adanya tujuan kinerja dari tim proyek untuk merefleksikan proses desain heuristik apa yang mungkin akan diterapkan secara relevan. Terus yang terakhir, pada tahap ini dilakukan pengecekan atau evaluasi terhadap rancangan, ide atau gagasan yang telah dibentuk untuk melakukan proses desain ulang. Hasil dari evaluasi yang baik yang selaras dengan tujuan dilakukannya desain ulang akan diimplementasikan pada saat proses redesign atau desain ulang. Lalu selanjutnya, proses redesign menggunakan metode transformasional. Proses desain menggunakan metode yang pertama, proses desain menggunakan metode business process reengineering. Business process reengineering merupakan suatu proses merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar bisnis proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi bisnis proses itu sendiri, dan bertujuan untuk membuat semua proses yang ada di organisasi atau perusahaan menjadi meningkat. Selain itu, berdasarkan IT Impact, BPR bertujuan untuk menggunakan IT untuk meningkatkan proses operasi dari ujung ke ujung. BPR adalah salah satu proses perbaikan kinerja di mana pada saat dilakukan banyak memanfaatkan IT sebagai pemampunya. Lalu yang kedua, proses desain menggunakan metode product based design. Product based design atau dalam bahasa Indonesia yang berarti desain berbasis produk terdiri atas 5 langkah, yaitu yang pertama define atau tentukan.
yaitu menentukan tujuan dari dibentuknya badan usaha tersebut agar mampu menghasilkan keuntungan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan cara mengurangi waktu atau biaya produksi, menentukan kualitas atau fleksibilitas, melakukan kontrol dengan menentukan hal-hal apa saja yang telah diraih. Yang kedua, analisis. Menguraikan spesifikasi produk untuk dapat dilakukan identifikasi aturan bisnis terkait produk tersebut. Analisis bisnis bertujuan untuk meminimalkan waktu produksi, meminimalkan biaya produksi melalui namun tetap dengan kualitas produk dan laba yang dihasilkan sebaik mungkin. Yang ketiga, evaluasi. Melakukan evaluasi jangka panjang agar dapat memperhitungkan peluang-peluang apa saja yang dapat diraih. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk membandingkan atau mengetahui pencapaian apa saja yang telah diraih antara waktu sebelumnya dengan saat ini. Desain ulang dan bangun kasus bisnis yang kredibel. Yang keempat, implement atau menerapkan, yaitu menetapkan atau implementasi terhadap analisis yang telah dilakukan untuk melakukan perubahan, melatih skill pekerja, dan menerapkan proses yang telah didesain ulang. Yang terakhir, kontrol, yaitu membuat indikator proses yang terdiri atas laporan laba, rugi untuk mengelola proses atau kemajuan yang telah didesain ulang. Metode yang tepat untuk studi kasus berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk UMKM kerajinan tangan eceng gondok. Metode yang tepat untuk digunakan adalah metode Business Process Reengineering, sebab metode ini berfungsi untuk menjadikan proses bisnis lebih efektif dan efisien. BPR juga memanfaatkan teknologi IT dalam memajukan usaha, dan berdasarkan analisis UMKM pada proses usahanya masih menggunakan tenaga tradisional dengan seluruh pencatatan dan dilakukan secara manual. Sehingga dengan dipilihnya metode BPR ini, diharapkan mampu mengubah proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi IT pada pencatatan data. Lalu, proses implementation in the BPM life cycle. Identifikasi proses mana yang bisa diotomatiskan. Business Process Management (BPM) adalah disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisa proses bisnis dalam suatu organisasi berjalan sehingga organisasi tersebut mampu meningkatkan keuntungannya. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, BPM Life Cycle yang dapat dilakukan secara otomatis adalah dengan pembuatan database untuk mengumpulkan dan menyimpan data-data penting UMKM. Sebab selama ini seluruh perdataan atau pencatatan data masih dilakukan manual dengan menuliskan di buku. Database yang dapat dibuat diantaranya itu database penjualan yang terdiri atas data pembeli, pembuatan database laporan keuangan yang terdiri atas laba dan rugi, database ketersediaan barang produksi. Tak hanya itu, proses yang dapat dibuat secara otomatis dengan memanfaatkan fasilitas IT yang tersedia yaitu dengan pembuatan toko online di platform online yang tersedia atau pembuatan website penjualan. Sebab selama ini UMKM kerajinan tangan eceng gondok hanya memiliki rumah produksi yang sekaligus dijadikan gudang serta toko offline. Dengan dibuatnya toko online atau website masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mengetahui keberadaan kerajinan tangan eceng gondok dengan adanya toko online. Sehingga proses jual beli dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, seluruh proses produksi dilakukan secara manual, seperti mengayam eceng gondok, pengecatan pesanan, finishing, dan pengemasan. Hal ini juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar. Demikian akhir presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.